Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Temu Podcast, menyambung cerita menginspirasi harapan. Kali ini Titik Temu menghadirkan langsung Ketua PCNU Kerawang, yaitu Kiai Deden Permana. Kita akan berdialog langsung bagaimana pentingnya hari ini adalah 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden sebelumnya, yaitu Pak Insinyur Joko Widodo pada tahun 2015. Kita langsung aja. Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Waktunya terima kasih nih Pak Kiai udah menyempatkan datang ke studio kita. Sibuk apa hari ini lagi? Kita baru menyelesaikan apel santri ya. Ada santri nasional yang tentunya ini agenda penting karena di seluruh Nusantara bahwa dari tingkatan tentu pemerintahan, dari tingkatan pusat sampai tingkatan daerah, bahkan seluruh pondok pesantren MWC Ranting mengadakan apel Hari Santri Nasional. Memperingati ini ya? Iya. Oke. Sebelum saya akan membahas lebih detail kegiatan PCNU untuk memperingati Hari Santri, saya ingin tahu dulu gini, Kiai. Makna dari hari ini 22 Oktober bagi Ketua PCNU Kerawang apa sih, Pak? Pertama, sebelum ke Hari Santri tentunya ada sejarah Ya. Sejarah panjang yang kemudian kenapa hari ini setiap tanggal 22 Oktober negara memperingati Hari Santri Nasional. Baik. Nah, tepatnya waktu 17 September, 1 bulan setelah kemerdekaan, dan tentunya perjuangan para alim ulama, para pendiri Nahdlatul Ulama itu, NU lahir 1926, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi ternyata tidak cukup perjuangan seluruh elemen tokoh masyarakat waktu itu untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, digaungkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. 1 bulan tepatnya pasca kemerdekaan 17 September, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merasa ada kegelisahan yang sangat beserta kiai-kiai se-Jawa Madura. Karena indikasi kuat bahwa kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu akan diambil alih lagi oleh penjajahan Belanda. Ternyata para kiai kita itu memikirkan pasca itu, sangat berpikiran. Kalau anak sekarang gabut gitu. Beliau dalam torehan sejarahnya bagaimana mengkonsolidasikan, mengkomunikasikan para kiai se-Jawa Madura dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren, untuk mengkonsolidasikan bahwa bagaimana kedaulatan tanggal 17 Agustus 1945 ini menjadi sesuatu yang sudah final. Akhirnya dari 17 September ke perjalanan 22 Oktober, 1 bulan lebih sedikit lah kira-kira, para kiai Nahdlatul Ulama akhirnya menyerukan seruan resolusi jihadnya. Dalam seruan resolusi jihad tentunya ini karena kegelisahan bahwa Indonesia sejak pasca 17 Agustus itu karena akan diambil alih lagi oleh penjajah Belanda, maka seruan jihad, resolusi jihad ini menjadi kesemangatan baru pasca kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober Mbah Hasyim Asy'ari langsung memimpin bahwa 22 Oktober adalah seruan resolusi jihad, diantaranya untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
Oh, itu sejarahnya ya, Kiai. Ya, Awal mulanya, awal mulanya. 22 Betul. Oktober ini ya. Betul. Setelah itu kan ini udah lama sejarah ini ya. Setelah kepresidenan Jokowi baru ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional gitu ya. Ya, oke. Ternyata tidak sampai tidak hanya sebatas sampai 22 Oktober. Oke. Ini ada ketersambungan bagaimana pertumpahan darah 10 November 1945 di Surabaya. Nah, ini. Seruan jihad ini adalah berlanjut pada peperangan yang lumayan cukup. Yeah. Bagaimana area-area Surabaya pada waktu itu dengan seluruh tokoh-tokoh pejuang, dan diantaranya adalah Nahdlatul Ulama. Ini menyambung ke 10 November ternyata. Kemudian yang tadi ditanyakan oleh Pak Repot terkait kenapa kemudian ditetapkannya pada zaman Joko Widodo gitu kan, seperti itu. Ini kami tentu dari keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh warga Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Joko Widodo yang mengeluarkan keputusan presidennya pada tahun 2012. Berarti genap bahwa 22 Oktober 2024 ini adalah 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 tahun, 9 tahun. Pertanyaannya kenapa harus pada zaman Insinyur Joko Widodo? Ini adalah penghargaan negara. Penghargaan negara hanya pada momentumnya, pada waktu kepemimpinan atau presidennya Pak Insinyur. Kebetulan. Oke. Kan? Artinya bahwa kita ketahui Orde Lama oleh Bung Karno, Orde Baru Bapak Soeharto, kemudian reformasi ada almarhum B.J. Habibie, kemudian ke almarhum Al-Mahfud lah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian beralih lagi kekuasaan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ke Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan alhamdulillah pada periode pertama Insinyur Joko Widodo tentunya dengan banyak peranan dari para kiai, dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama, bahwa bagaimana kalau ini ditetapkan sebagai Hari Santri, dan ini pemberian penghormatan penting terhadap Hari Santri. Kadang ada juga yang bertanya Kang Repo, bahwa kenapa sih tidak Hari Kiai Nasional? Padahal pada waktu itu yang menyerukan resolusi jihad itu bahasa Ali. Karena kan gini, identinya gini, ketika kita bicara santri itu setuju nggak ya bahwa masih muda gitu, usia muda gitu loh. Ya, setuju itu. Dan perlu diketahui juga makna santri bukan mereka yang hari ini ada di pondok pesantren aja ya. Gitu kan? Artinya buat para remaja yang masih kategori santri, tidak pesantren pun kalau akhlaknya seperti santri, dia itu adalah santri. Jadi Hari Santri Nasional itu bukan hanya untuk mendikotomi bahwa mereka yang di pondok pesantren tidak, tapi untuk seluruh warga dan masyarakat Indonesia, tentunya khususnya warga Kabupaten Karawang. Memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, itu bisa dikatakan santri. Betul. Ya, tidak harus di pondok pesantren. Kan? Dan itu Kamakola Kiai Haji Mustafa Bisri. Artinya gini, kalau saya mendengar tadi sejarah, artinya sejarah semangat perjuangan ya. Tepat sekali hari ini temanya yaitu menyambung juang, merengkuh masa depan. Bagaimana Kiai? Menyambung juang ini tentunya ini refleksi bagaimana bahwa kita sebagai generasi selanjutnya dengan isi-isi resolusi jihad tentang kedaulatan, mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian mencintai selain mempertahankan kedaulatan, tapi kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, mencintai secara kafah tentunya. Bagaimana kita hidup di Nusantara ini begitu cinta, damai dengan ketulusan, seperti itu. Merengkuh masa depan, tentunya cita-cita yang diperjuangkan oleh para alim ulama bahwa negara ini
harus mencapai titik puncak, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hidup bergandengan tangan di heterogennya Indonesia tentunya. Artinya bahwa kita tetap menghargai umat-umat yang lainnya tentunya. Kemudian kita pun kepada siapapun tentunya bahwa ini adalah bagian kecintaan kita terhadap Republik Indonesia. Begitu sangat pentingnya ya, Hari Santri Nasional. Nah, karena begitu sangat pentingnya, PCNU Kerawang khususnya dalam memperingati itu melakukan apa aja kegiatannya? Ya, PCNU Kabupaten Karawang dalam rangkaian Hari Santri ini mungkin kali kedua ya, dari masa khidmat saya. Kalau kemarin itu masih sekretaris kan, ini kali pertama mungkin ya. Tapi setiap tahun bahwa Hari Santri dari periode sebelumnya, periode Kang Oyan, periode Pak Haji Majuki, itu setiap alhamdulillah pada tahun 2024 ini kita memperingati beberapa rangkaian. Pertama, seminar kesehatan Hari Santri. Ya, artinya ini diinisiasi oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Ini dokter-dokter semua kan gitu. Yang dalam lembaga itu. Dokter-dokter semua, dan kita undang seluruh santri yang ada di pondok pesantren, dan alhamdulillah itu terlaksana pada 6 Oktober. Artinya berbicara tentang bagaimana merawat dan menjaga kesehatan di pondok-pondok pesantren gitu. Rangkaian dari 6 Oktober itu. Oke. Kemudian ada musabaqah qiraatil kutub. Ya, di situ ada putra-putri tentunya, kelas ulia, kelas wusta dan ula. Di sini juga ada lararan nadom alfiyah yang diikuti juga oleh santri. Kebanyakan kita memang selain umum, kita menginstruksikan kepada seluruh jajaran stakeholder yang ada di PCNU, MWC, Ranting, untuk senantiasa bergandengan tangan, karena NU tidak bisa dilepaskan dengan pondok pesantren gitu loh. Sudah sangat kental bahwa pondok pesantren itu ya NU bukan gitu. Kemudian kita pun melaksanakan paduan suara sama qosidah nih. Qosidah ini khusus ibu-ibu nih. Halo buat ibu-ibu muslimat kan. Ini luar biasa juga ini animonya. Dari 30 PAC sengaja mungkin secara teknis oleh tim Dewan Kesenian PCN Muslimat NU Kabupaten Karawang itu video dulu, kemudian kemarin 8 besar kita adakan di PCNU selama 2 hari berturut-turut gitu. Nah, kemarin waktu hari Minggu tanggal 20 dilanjut tanggal 20 hari Minggu itu jalan santai. Dengan peserta 1.500 peserta, karena kita mengeluarkan kupon kupon gitu. Itu nanti jalan santai ini saya bahas nanti. Cukup ramai itu soal jalan santai. Lanjut dalam rangkaian itu. Jadi di setiap kecamatan itu MWC. Majelis Wakil MWC itu hingga ranting-ranting itu serentak ya. Betul. Kegiatan melaksanakan. Kalau kegiatan itu mereka ikut PCNU mengirimkan pesertanya dari MWC dan ranting. Serentak memperingati ya. Nah, kalau serentak memperingati. Kalau untuk tanggal 22 Oktober ini semua MWC baik ranting itu mengadakan apel Hari Santri. Hari ini apel Hari Santri ya? Betul, tadi pagi. Di mana tadi apelnya? Kebetulan PCNU kita memang sudah di rondon acara itu di Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama yang di Kertabumi, dengan stakeholder lainnya, badan otonom kita libatkan. Pemerintah Kabupaten Karawang kan juga mengadakan tadi itu. Betul, kita pun dapat undangan. Ada juga berbagi. Ada juga beberapa pengurus yang hadir di Plaza Pemda. Oke. Selanjutnya gini, begitu pentingnya Hari Santri ini bagi Ketua PCNU, harapan untuk Hari Santri ini apa? Sebelum bicara harapan, saya seperti
ini adalah merupakan energi besar. Oke. Energi besar untuk lebih berkhidmat lagi ke Nahdlatul Ulama ya. Iya. Gitu. Jadi dengan adanya Hari Santri, dicas lah kira-kira. Eh. Dicas bagaimana kita merefleksikan 79 tahun yang lalu ya, Iya. kurang lebih bagaimana para kiai-kiai kita Berjuang. kemudian mempertahankan negara kita Iya. sampai mencintai gitu. Iya. Dan sampai mendoakan bagaimana negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya harapan kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama bahwa Hari Santri ini buat adik-adik, buat anak-anakku Iya. yang tidak di pondok pesantren, Iya. sekalipun tidak mungkin di pondok pesantren, itu hari ini adalah hari kalian juga. Iya. Ketika akhlak kalian sama seperti santri, Iya. maka yang tidak pesantren pun mereka termasuk golongan Santri, santri. ya. Gitu. Mantap. Golongan santri juga adab akhlaknya itu baik. Gitu. Baik, Ketua. Saya rasa urusan obrolan kita terkait santri, Hari Santri ini cukup lah. Kita sudah bicara. Oh, boleh. Lagi. Malam ini saya mengajak kepada seluruh warga. Oh, rangkaian. Ini ada Oke. rangkaian puncak malam ini. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Karawang, warga Nahdliyin maupun warga umum Ya. untuk menghadiri di malam puncak Istighosah Kubro. Doa bersama di Taman Alun-Alun. Oh, Taman Alun-Alun Betul, Karawang. Taman Alun-Alun Karawang dalam rangka mendoakan bangsa dan negeri ini. Luar biasa. Ayo mangga warga Karawang hadir, mangga. Oh, sedianto. Oke, Kiai. Tadi ada apapun ceritanya, Kiai. Ini saya temanya akan loncat, walaupun ini juga harus publik ingin tahu sekali. Hari ini bahwa ada namanya pilkada serentak seluruh Indonesia, bahkan khususnya Karawang hari ini ada pilkada serentak pemilihan bupati dan wakil bupati. Banyak warga itu ingin tahu bagaimana sikap PCNU ya dalam kontestasi pilkada Karawang khususnya. Terima kasih. Kalau NU secara kelembagaan kita tidak masuk dalam dunia praktis, dalam dunia politik praktis maksudnya. Lantas kemudian kita pun sebagai warga negara mempunyai hak mempunyai hak untuk menentukan pilihannya mana kriteria kandidat-kandidat yang memang keberpihakannya terhadap karena kita dari lembaga keagamaan pasti berbicaranya perspektif keagamaan kan seperti itu ya. Jadi kami PCNU tidak punya kewenangan untuk mendorong kepada secara lembaga kepada jamaah dan jamiyahnya untuk memilih salah satu pasangan calon. Itu hak warga, hak masing-masing ya. Hak masing-masing. Dalam aturan organisasi ini NU seperti apa sih kalau kita bicara aturan? Pertama kalau bicara aturan memang kalau misalnya pengurus ada yang menjadi tim sukses, nah itu hanya dikenakan cuti. Melakukan cuti ya? Ya, dikenakan cuti. Kemudian kalau ada misalnya para kiai-kiai Nahdlatul Ulama secara personal mempergunakan metamorfosa tapi tidak memakai nama NU karena tidak membawa nama NU, bendera NU, karena NU itu kita simpan di tempat yang keramat, karena NU itu kita akan simpan di Maqamah Mahmudah seperti itu. Tertinggi kan? Itu kita sangat terlalu kecil kita ngomongin pilkada memakai nama NU. Iya, setuju. Harus dijaga kan? Harus dijaga. Karena gini, Kiai, mohon maaf. Kemarin kan cukup ramai, ada rangkaian Jalan Sehat ya. Rangkaian itu 22 Oktober juga rangkaian Hari Santri ya. Di medsos cukup ramai itu, bahwa banyak lah namanya netizen kan. Tetapi ini penting untuk ditanggapi juga oleh Ketua PCNU.
penting bahwa NU, bagaimana sikap NU, apakah karena ada salah satu paslon ya, apakah ini ada hubungannya dengan dukung mendukung kan gitu, yang tadi dibicarakan bahwa ketika memang dalam aturan silakan cuti aja kan gitu kan. Bagaimana tanggapan ini? Pertama waktu jalan santai itu memang kita ada beberapa, tentu biasanya kalau jalan santai ada beberapa door prize hadiah kayak gitu kan. Ya salah satu pasangan calon itu memberikan hadiah umroh gitu kan. Kemudian kita juga kasih door prize oleh Sanematur oleh Sanematur satu paket umroh gitu. Jadi persoalan kapasitas beliau sebagai ketua DMI tentunya sekalipun memang kita itu tidak bisa dipisahkan ya. Tapi bagaimana ketika ingin digabung ya masa kita jadi siapapun bebas gitu kalau waktu jalan santai itu siapapun yang datang bebas yang datang kita akan sambut dengan suasana kekeluargaan karena ini adalah hari kemenangan santri, hari kemenangan para kiai, hari kemenangan semua seperti itu. Ya, artinya kan gini Kiai, orang memandang publik memandang bahwa ini kegiatan NU kan gitu. Tapi di situ kenapa ada paslonnya gitu? Ternyata kan itu tadi ya. Artinya sebenarnya sah-sah saja siapapun itu ya. Betul. Ketika orang mau ikut serta ya bisa berikan contoh support kan gitu, no problem ya. Ya, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah dari dari unsur manapun ya, atau dari pasangan calon manapun lah ya. Gitu. Tapi kita memang tidak mengundang. Kita tidak mengundang, tapi kita share ke semua media sosial. Silakan ya. Silakan terbukti, silakan dicek di media sosial kami, baik di NU online maupun di FB-nya itu bahwa hari Minggu pada tanggal 20 itu kita akan mengadakan jalan santai. Ya terutama ini antusias ibu-ibu nih luar biasa. Kan kalau ibu-ibu pagi-pagi memang biasa senam gitu kan. Seperti itu. Banyak tuduhan-tuduhan keberpihakan bagaimana? Sudah biasa ya kan. Kalau tuduhan-tuduhan kan. Saya rasa kalau tidak berpihak juga pasti dituduh. Kan begitu ya. Karena saya amati gini, perjalanannya PCNU dari dulu sering banget jadi tuduhan-tuduhan dalam pilkada. Oh ini begitu menariknya, begitu luar biasanya itu kan gitu. Makanya ya hal yang wajar juga ketika kemarin ada paslon terusan dituduh-tuduh kan gitu. Rasanya gimana? Dituduh-tuduh. Kita buat enjoy aja kan. Karena pilkada itu kan jangan sampai saling ya. Saya berharap di pilkada 27 November itu ya kita jaga kondusivitas. Persoalan keberpihakan kan ada hak warga negara kan gitu. Bagaimana kita mencintai Kabupaten Karawang ini dengan siapapun besok. Baik itu pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor 2. Ketika besok 27 November Allah takdirkan siapapun itu adalah sudah pilihan rakyat. Itu adalah kabupaten Karawang. Itu adalah pemimpin kita semua kan itu. Dan mereka putra terbaik. Jelas. Gini terakhir ketua. Ada dalam pilkada ini kan ada dua pasangan ya. Dua pasangan tentu hari ini sudah mulai gesekan yang cukup panas gesekan itu. Pesan sebagai ketua PCNU apa yang ingin disampaikan kepada warga Nahdiyin dan yang ada di Karawang dan semuanya, apa yang ingin disampaikan? Ya tentunya kalau saya ketua PCNU saya akan menghimbau kepada warga Nahdiyin kan seperti itu ya. Kalau memang ada manfaatnya di luar warga Nahdiyin ya alhamdulillah. Insyaallah. Ya saya menghimbau kepada seluruh warga Nahdiyin Kabupaten Karawang pada tanggal 27 November pilihan ke siapapun itu jangan dijadikan perpecahan. Insyaallah bahwa perbedaan adalah merupakan rahmah karena kita lahir
karena kita diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita untuk saling menghargai dan saling menghormati kepada sesama, apalagi hanya persoalan beda pilihan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Cukup, Kiai? Cukup. Ada yang lagi mau disampaikan lagi? Sudah? Ya, cukup. Cukup. Terima kasih, Kiai, atas waktunya, sudah hadir di titik temu. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin. Dan kita selanjutnya nanti lain waktu kita akan membahas banyak hal lah. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, Kiai. Ya. Terima kasih seluruh pemirsa titik temu. Selanjutnya kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.